Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian kelas 4 yang Bapak banggakan? Semoga di semester 2 ini kalian tambah semangat belajarnya, tambah semangat ibadahnya, tambah semangat untuk menggapai cita-cita di masa mendatang. Pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalian akan kembali bersama Bapak dalam proses belajar mengajar. Masih ingat dengan Bapak kan? Iya, Bapak namanya adalah AF Syekuro. Kalian biasa memanggil Pak Ipul. Boleh, nggak apa-apa. Oke ya, kita langsung ke materi bab 1, yaitu materi mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi, di mana tujuan daripada pembelajaran ini adalah supaya kalian mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tajwid yang benar. Kemudian kalian mampu memahami pesan pokok dari Quran surat At-Tin. Yang ketiga, kalian mampu menulis Quran surat At-Tin dengan baik dan lancar. Yang keempat, kalian sebagai peserta didik mampu menghafal Quran surat At-Tin dengan lancar. Dan yang terakhir, supaya kalian sebagai peserta didik mampu mengamalkan hadis tentang silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran kita. Akan tetapi sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Nah, karena itu mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa sebelum belajar ini, kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, untuk kegiatan yang pertama adalah membaca Quran surat At-Tin, di mana pada saat membaca itu dianjurkan kita dalam membaca Al-Quran itu harus memperhatikan tajwidnya dengan benar. Kemudian dalam membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Nah, itu pesan dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya setiap hari membaca Al-Quran ya. Tahu sendiri bahwasanya membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia. Kamu bisa menabung setiap hari 5.000 kan? Nah, dengan membaca Al-Quran kamu juga bisa nabung ya, sehari sampai 5 juta pahala hanya dengan membaca Al-Quran. Jadi selain kalian nabung uang ya, kalian juga perlu menabung pahala dari membaca Al-Quran. Untuk kegiatan ya, yang pertama ini, mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin, diawali dengan ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yang kedua, kita diharapkan bisa memahami arti dari Quran Surat At-Tin, di mana kegiatan yang kedua ini diawali dengan ayat pertama sampai ketiga, ya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Tentunya kalian harus bisa memahami arti daripada surat At-Tin ayat 1 sampai 3 ini. Kemudian kalian juga diharapkan bisa memahami arti dari ayat ketiga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berikutnya ayat kelima yang berbunyi tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian di kegiatan kedua dalam ayat ke-7 yang berbunyi fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat terakhir ya. Alaisallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itulah anak-anakku arti daripada surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Jadi surat At-Tin itu ayatnya berjumlah 8, di mana surat At-Tin ini turun di Mekah, disebutnya surat Makkiyah ya. Oke, untuk kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan yang ketiga, yaitu menulis Quran Surat At-Tin. Untuk tugas ini kalian nanti bisa dituliskan di buku, tulis dengan tulisan yang rapi ya, ditulis dengan hati-hati supaya kelihatan indah. Kenapa demikian? Karena Allah menyukai akan keindahan. Berikutnya adalah kegiatan keempat, yaitu menghafal Quran Surat At-Tin. Menghafal itu ada beberapa metode ya, atau cara. Itu yang pertama adalah tikrar ya, artinya adalah mengulangi bacaan hingga hafal. Nah, tikrar ini adalah mengulangi bacaan hingga hafal. Kalian bisa di rumah hafalin terus surat At-Tin ini ya, hafalin terus surat At-Tin ini. Yes. Oke. Kemudian metode yang kedua adalah metode tasbih, di mana kalian membaca
kemudian guru mendengarkan. Atau kalau di rumah kalian membaca, ya, kemudian orang tua kalian mendengarkan. Kalau misalkan ada kekeliruan gitu, nah itu bisa disampaikan kepada kamu, ya. Gitu. Dan metode yang ketiga adalah metode talqin atau imla, ya, atau dikte. Nah, di mana metode ini adalah guru membaca yang kemudian diikuti oleh siswa gitu. Kalau di rumah, ya, kalian bisa praktekkan di rumah mengulang membaca surat Yasin ini, ya, bersama orang tua di rumah, ya. Jadi orang tua kalian yaitu yang pertama membaca dulu, kemudian kalian ikuti. Nah, itu, ya. Untuk berikutnya kegiatan kegiatan kelima yaitu membaca dan menghafal hadis silaturahmi. Ada yang tahu belum tentang hadis silaturahmi? Belum. Ya, Bapak akan ngasih tahu nih, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Ya. Nah, Rasul itu bersabda bahwasanya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Hadis, ya, muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa bersilaturahmi, menjaga tali persaudaraan. Jangan sampai tali persaudaraan yang sudah tercipta misalkan, ya, itu putus, ya. Itu nggak boleh, ya. Jadi kita harus mempererat bagaimana kita bisa bersatu, ya, supaya tali persaudaraan itu tetap terjalin. Nah itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja pemaparannya Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalian harus bersungguh-sungguh, ya, dalam belajar. Jangan sampai tidak semangat. Harus semangat. Oke, ya. Oke, sengaja billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.